Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbiha Natasha, NIM 2211-2001, akan menjelaskan materi tentang masalah pendidikan di Indonesia dan solusinya. Yang pertama, Sabtono dalam 2017 menyatakan pendidikan adalah sesuatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pendidikan tidak terlepas dari segala aktivitas yang dilakukan manusia. Menurut hasil survei mengenai sistem pendidikan menengah di dunia pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA, Program for International Student Assessment, pada tahun 2019 lalu, Indonesia menempati posisi yang rendah, yakni ke 74 dari 79 negara lainnya dalam survei. Dengan kata lain, Indonesia berada di posisi ke-6 terendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tentu sangat disayangkan, dengan sumber daya manusia yang cukup banyak, seharusnya pendidikan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun nyatanya tidak seperti itu. Menurut Kurniawan, faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu sistem pendidikan juga bisa dikarenakan oleh peserta didiknya, peran seorang guru, kondisi ekonomi, sarana dan prasarana, lingkungan, serta masih banyak faktor lainnya. Saat ini, Indonesia sedang berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 ini diharapkan dapat menjadi kesempatan yang bagus untuk Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikannya dan meningkatkan daya saing agar setara dengan negara-negara lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan nasional adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di negara kita, Indonesia. Bahan pendidikan nasional. Berbagai macam permasalahan pendidikan nasional menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut. Pendidikan nasional dalam ruang lingkup makro. A. Kurikulum yang membingungkan dan terlalu kompleks. B. Pendidikan yang kurang merata. Masih banyaknya pendidikan yang kurang merata di negara kita, Indonesia ini. C. Masalah penempatan guru. Guru belum ditempatkan sesuai jurusannya, misalkan jurusannya kebidanan, jadi mengajar di TK yang seharusnya jurusannya PG PAUD. Yang keempat, rendahnya kualitas guru. Masih banyak guru yang belum menyelesaikan studi kuliahnya. Yang kelima, mutu dan relevansi pendidikan. 6. Biaya pendidikan yang mahal. Yang ketujuh, efisiensi dan efektivitas pendidikan. 2. Masalah pendidikan nasional dalam ruang lingkup makro. A. Metode pembelajaran yang monoton atau itu saja. Dan faktor pendukung permasalahan pendidikan nasional. Adapun beberapa solusi dari permasalahan tersebut adalah: pertama, IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta teknologi dalam mempersiapkan generasi penerus suatu bangsa dilaksanakan melalui pembelajaran di sekolah. Sabtono 2017. Penemuan teknologi baru di dalam dunia pendidikan menuntut Indonesia melakukan reformasi, perubahan dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan reformasi tidaklah mudah. Hal ini sangat menuntut kesiapan sumber daya manusia Indonesia untuk menjalankannya. Kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan berpengaruh terhadap masalah pemerataan serta mutu dan relevansi pendidikan. Pertumbuhan penduduk akan berdampak pada jumlah peserta didik. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sekolah-sekolah untuk menampungnya. Permasalahan pembelajaran. Pada saat sekarang, kegiatan pembelajaran yang dilakukan cenderung pasif, bukan aktif, di mana seorang pendidik selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu. Hal ini akan menimbulkan
kejengahan terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan menjadi tidak menarik dan cenderung membosankan. Keempat, melakukan pemerataan pendidikan. Permasalahan ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang asing di telinga kita. Sampai saat ini masih kerap terjadi kasus di mana ada di daerah tertentu yang kurang mendapat perhatian mengenai pendidikan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan. Menurut Kurniawan, secara tradisional solusi yang dapat dilakukan yakni seperti 1. Pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. 2. Melakukan gotong royong antar warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah yang diberikan. Ketiga, mengirimkan guru-guru profesional ke daerah-daerah yang terpencil atau kurang terperhatikan. 4. Adanya program untuk pendekatan kepada warga atau melakukan edukasi pendidikan tentang pentingnya pendidikan dengan cara mendatangi rumah warga. 5. Adanya universitas terbuka, seperti saat ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah. 5. Meningkatnya kesejahteraan guru. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pendidikan di Indonesia sangat membutuhkan guru yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Untuk mencapai itu semua perlu dibarengi dengan kesejahteraan guru yang terjamin kesejahteraannya. Kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru dinilai memiliki keterkaitan. Menurut Kulla, dampak kurang memadainya kesejahteraan guru terlihat dari masih banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan seperti berdagang ataupun beternak. Kulla 2017. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja guru saat mengajar. Tak jarang guru terlalu fokus kepada pekerjaan sampingannya sehingga membuat proses belajar mengajar kurang optimal. Keenam, meningkatnya mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan lagi guna mencapai tujuan pendidikan sesuai yang diharapkan. Menurut Aziz, keinginan sesuai harapan masyarakat. Aziz 2017. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan 1. Menetapkan kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan kondisi siswa kalau di masyarakat dan negara. 2. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. 3. Mengadakan kegiatan sederhana seperti kursus, program literasi, menjalin hubungan dengan wali murid, dan lain sebagainya.